Halo Tribuners, saya Lisa Lestari. Hari ini akan melaporkan edisi cetak Pos Belitung Jumat 15 Oktober 2021. Kita mulai dengan halaman pertama dari etalase Pos Belitung yang datang dari Sadai Mesuji koneksikan Bangka Belitung dan Lampung. Bangka Belitung dan Lampung akan terhubung melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Sadai dan Pelabuhan Mesuji. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kerjasama yang dilakukan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi di ruang pertemuan UPTD Dinas PUPR Belitung Kamis 14 Oktober 2021. Perjanjian kerjasama tersebut menyangkut fasilitasi penyeberangan antar provinsi dalam rangka meningkatkan pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata. Salah satu poin kerjasamanya akan menghubungkan jalur penyeberangan antara Pelabuhan Sadai dan Pelabuhan Mesuji. Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan kedua pelabuhan ini nantinya akan mempererat dan mengembangkan hal-hal yang berkenaan dengan investasi, pertukaran komoditi, dan memajukan pariwisata dari dua provinsi ini. Oleh sebab itu, dirinya akan mendorong organisasi perangkat daerah atau OPD dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Selain itu, menurut Erzaldi, kedua BUMD dari masing-masing provinsi juga sudah menandatangani perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut kesepakatan dua gubernur. Namun yang terpenting, Erzaldi ingin mengembalikan kejayaan antara Bangka Belitung dengan Lampung sewaktu masih berada pada satu wilayah pemerintahan Sumatera Selatan. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi menambahkan Bangka Belitung dan Lampung memiliki ikatan sejarah yang kuat sewaktu tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, kedua wilayah tersebut memiliki budaya yang sama. Kemudian, Arinal juga berbicara dari sektor pertanian di Lampung yang berpotensi di wilayah Bangka Belitung. Mengingat untuk beberapa hasil pertanian, wilayah Lampung sudah berlebih, sementara di Bangka Belitung masih kekurangan pasokan. Diharapkan kerjasama tersebut potensi dari sektor pertanian bisa digarap lebih efisien, waktu pengiriman lebih cepat, dan tentunya biaya transportasi yang juga lebih murah. Berita kedua pada halaman etalase Pos Belitung ini datang dari pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, di mana akan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021 akan ditutup Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Penutupan ajang olahraga terbesar di tanah air ini akan berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Jumat 15 Oktober 2021. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Zainuddin Amali di Stadion Mandala Jayapura, Kamis 14 Oktober 2021. Menpora Amali menjelaskan saat ini panitia tengah melakukan persiapan untuk menggelar acara penutupan Pekan Olahraga Nasional. Diharap kegiatan nantinya berjalan dengan lancar dan aman. Lebih lanjut, Menpora Amali menerangkan PON Papua sejauh ini berjalan dengan kondusif. Pemerintah mengharapkan kesuksesan sebagai penyelenggara, prestasi, ekonomi, dan protokol kesehatan bisa dipenuhi. Baik Tribuners, kita beralih ke halaman Tanjung Pandan Square, di mana berita pertama pada halaman ini datang dari Akademi Manajemen Belitung yang siap membuka program studi pariwisata. Akademi Manajemen Belitung atau AMB merencanakan penambahan program studi atau prodi pariwisata pada awal semester ganjil 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan Direktur AMB Hartian Ramadan ketika berbincang kepada program Dialog Ruang Kita Pos Belitung Kamis 14 Oktober 2021. Yang menjelaskan melihat perkembangan zaman, Belitung sudah menjadi destinasi wisata serta memiliki 3 keunggulan Belitung. Ada kawasan ekonomi khusus atau KE, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, dan Geopark Belitung. Adanya SMK pariwisata di Belitung dan juga di Belitung Timur menjadi peluang yang ditangkap agar menyiapkan program studi pariwisata sebagai tambahan 1 prodi baru.
Saat ini pengajuan prodi pariwisata sudah masuk di Kemendikbud-Ristek-Dikti 2 bulan lalu. AMB juga sudah diaudit oleh tim auditor dari kementerian secara online karena situasi pandemi. Jika sudah mendapatkan izin operasional, maka semester ganjil tahun ajaran 2022 dan 2023 sudah bisa membuka prodi pariwisata bagi lulusan SMA dan SMK di Belitung. Apalagi program tersebut bukan kelas vokasi, tapi sarjana terapan sehingga gelarnya nanti STR. Menurutnya, dengan adanya 3 prodi nantinya, manajemen informatika, manajemen administrasi, dan pariwisata, maka status akademi akan berubah menjadi politeknik. Sehingga kemudian seandainya 3 tahun kemudian menambah prodi lagi, statusnya bisa berubah menjadi sekolah tinggi dan menjadi institut, lalu harapannya bisa berubah menjadi universitas. Saat ini AMB sedang dalam proses perubahan besar-besaran, termasuk di manajemen dan administrasi. Ia berharap nanti perubahan status menjadi politeknik bisa membuat masyarakat Belitung semakin menerima dan mau berkuliah di AMB. Apalagi tahun ini pihaknya sudah mendapatkan banyak beasiswa dari pemerintah provinsi maupun melalui pemerintah KIP atau Kartu Indonesia Pintar, UKT, uang kuliah tunggal, beasiswa mahasiswa berprestasi, dan juga beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu. Selanjutnya, berita kedua pada halaman Tanjung Pandan Square datang dari PM Tanjung Pandan, di mana terdakwa dituntut 3 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Belitung menuntut Dea Purmalinda 23 tahun, terdakwa kasus penipuan investasi bodong selama 3 tahun kurungan penjara. Dalam amar tuntutan, JPU Tri Agung Santoso menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan tunggal pasal 378 KUHP. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta selama proses persidangan yang telah dijalani, mulai dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah hukum. Oleh karenanya, menuntut terdakwa Dea Purmalinda selama 3 tahun kurungan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Setelah pembacaan tuntutan JPU, terdakwa sempat mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya meminta keringanan hukuman. Meskipun demikian, JPU tetap pada tuntutannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Melina Nawangwulan didampingi hakim anggota Endi Nur Satria dan Septriandri menunda persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. Sebelumnya, terdakwa Dea diamankan oleh Satreskrim Polres Belitung karena diduga melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi bodong pada Kamis 3 Juni lalu. Terdakwa mengelabui korban dengan membuat beberapa akun media sosial yang memerankan satu keluarga kaya. Kasus tersebut terungkap setelah korban lapor ke Mapolres Belitung karena mengalami kerugian ratusan juta. Baik Tribuners, kita beralih ke halaman Manggarai Beyond. Judul utama pada halaman Manggarai Beyond ini hasil cek urin anggota negatif. Pemeriksa utama Divisi Propam Polri, Kombes Pol Gunarso melakukan giat Gaptiplin ke Polres Belitung Timur didampingi Kasubdit Provos Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kompol Yuda, Kamis 14 Oktober 2021. Mereka disambut langsung Wakapolres Belitung Timur, Kompol Agus Handoko di Mako Polres Belitung Timur. Kasubdit Provos Polda langsung menggelar apel yang diikuti oleh seluruh personel Beltim. Dalam arahan apelnya, Kasubdit Provos Polda Bangka Belitung, Kompol Yuda menekankan kepada personel Polres Belitung Timur agar menjauhi narkoba. Ia berpesan jangan gara-gara salah pergaulan anggota bermain-main dengan narkoba. Setelah selesai apel, Kasubdit Provos Polda beserta tim langsung mengecek sikap tampang maupun kelengkapan administrasi perorangan personel Polres Beltim.
baik perwira maupun bintara, mulai dari KTP, KTA, SIM, surat izin SEMPI, dan kelengkapan lainnya. Dalam kunjungan ke Polres Belitung Timur, Divisi Propam Mabes Polri juga membawa tim Pusdokes guna mengecek urin seluruh personel Polres Belitung. Ditemui usai kegiatan, Wakapolres Belitung Timur, Kompol Agus Handoko mengatakan dari hasil cek urin, anggota tidak ada yang positif mengonsumsi narkoba ataupun pelanggaran lainnya. Berita kedua pada halaman Manggarai Region datang dari sosialisasi dan edukasi pemilih di kawasan partisipasi rendah ditutup dengan judul Partisipasi Rendah Karena Faktor Pekerjaan dan Ekonomi. KPU Kabupaten Belitung Timur menggelar sosialisasi dan edukasi terhadap pemilih di kawasan yang partisipasinya rendah dan tinggi. Kegiatan pertama dilakukan di perumahan Minapolitan, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Selasa 15 Oktober 2021 lalu dan diakhiri di Desa Nyuruk, Kecamatan Gendang, Kamis 14 Oktober 2021. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Belitung, Nur Asrikah mengemukakan ada beberapa kategori sasaran pelaksanaan kegiatan ini, yakni kawasan rawan konflik, rawan bencana, pengembangan sosial, partisipasi rendah, dan partisipasi tinggi. Ia menyebut sosialisasi sempat berhenti karena adanya lonjakan pandemi sekitar akhir Juni lalu dan diadakan kembali pada awal Oktober 2021 ini. Di kawasan Minapolitan, lanjutnya partisipasi sudah bagus, namun terhitung cukup rendah dibandingkan kawasan lain di Kecamatan Manggar. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya masyarakat yang pergi kerja melaut meski sudah tahu bakal ada pemilihan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 6 tempat di 4 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lisa Lestari beserta rekan yang bertugas, Adelina Nurmalita Sari. Mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.